Nah, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita mengenai jenis-jenis fungsi. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membedakan fungsi berdasarkan dua kelompok besar, yakni fungsi aljabar dan fungsi transenden. Sebenarnya fungsi dibedakan juga dari sisi yang lain ada, namun satu persatu. Nanti akan saya uraikan di pertemuan-pertemuan berikutnya, ketika memang kita butuh. Nah, sekarang yang paling utama adalah fungsi aljabar apa, fungsi transenden apa. Fungsi aljabar merupakan fungsi yang dapat disajikan menjadi barisan terbatas dari operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan akar. Contohnya, fx sama dengan 2x plus 5. Berarti terbatas nih, penjumlahan yang terbatas. Nah, fungsi transenden ternyata fungsi yang tidak dapat disajikan menjadi barisan terbatas dari operasi aljabar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan akar. Contoh sin X. Kita coba saya sajikan sin X ini sama dengan X dikurangi X pangkat 3 per 3 faktorial, ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial, dikurangi X pangkat 7 per 7 faktorial, ditambah X pangkat 9 per 9 faktorial, dikurangi X pangkat 11 per 11 faktorial, ditambah titik-titik. Jadi, sebenarnya fungsi itu ada dua. Itu fungsi yang dapat disajikan secara terbatas gitu ya. Ada juga fungsi yang disajikannya itu secara tidak terbatas. Nah, namanya fungsi transenden. Asal mula fungsi sin X itu sebenarnya ya dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, perpangkatan yang tidak terbatas. Itu kalau kalian mencoba menelusuri sin X itu historinya seperti apa. Kalau secara sederhana ya sin X itu berasal dari perbandingan segitiga siku-siku. Itu kalau sederhananya, itu sudah pengembangan. Kalau asal mulanya ya seperti ini. Nah, makanya muncul si fungsi sin X. Nah, berikut ini disajikan beberapa contoh fungsi aljabar beserta domainnya. Jadi fungsi linear yang tadi sempat saya sampaikan, domainnya yaitu fx sama dengan x plus, domainnya x anggota bilangan real. Contohnya fx sama dengan x plus 4. Kalau kalian pengen tahu, itu kalian bisa ngecek di salah satunya Wolfram Alpha. Gitu ya. Satunya di Wolfram Alpha. Kalian bisa mengakses, kemudian kalian coba aja fx sama dengan x plus 4. Belum muncul. Fx sama dengan x plus 4. Kalian coba analisis di sini, domainnya di daerah mana sih? Gitu. Kalian coba telusuri. Nah, di sini coba kita lihat. Domainnya semua bilangan real. Hasilnya, range-nya semua bilangan real. Dan ini ada informasi lain terkait. Ini namanya fungsi bijektif. Ini nggak terlalu saya uraikan saat ini ya, karena memang kita belum terlalu butuh. Nanti akan saya uraikan saat kita memang butuh apa itu bijektif, apa itu surjektif, apa itu injektif. Oke, selanjutnya fungsi polinomial itu juga semua bilangan real. Jadi fungsi polinomial itu fungsi pangkat. Mau pangkat 3, pangkat 2, pangkat berapapun itu bilangan real. Nah, kalau fungsi rasional, rasional kan berarti pecahan. Fungsi pecahan itu adalah semua bilangan real kecuali yang menyebabkan penyebutnya 0. Kalau seper X berarti yang menyebabkan X-nya penyebutnya 0 ya X-nya 0. Gitu. Mungkin saya uraikan juga biar kalian cukup jelas. Kita membahas mengenai fungsi pecahan. Kalau misalkan fx sama dengan 1 per x min 4, berarti yang menyebabkan penyebut 0 apa? Berarti penyebut 0 itu saat x min 4 sama dengan 0. Kan seperti itu. Kalau saya pindah ruas jadinya, berarti fungsi fx ini domainnya semua bilangan real kecuali saat x sama dengan 0. Jadi domainnya itu x tidak sama dengan 4, x-nya semua bilangan real gitu. Kalau kita coba cek, berarti kita ceknya pakai apa? Pakai Wolfram Alpha 1 per x min 4. Kita coba cek, maka akan didapatkan informasi seperti itu. Di sini domainnya adalah
X semua bilangan real, X-nya tidak sama dengan 4. Cara penulisannya mungkin berbeda dengan apa yang saya tuliskan, dan maksudnya sama. Gitu ya, maksudnya sama, jadi nggak masalah. Kalau di sini juga menginformasikan hasil. Hasilnya adalah Y anggota bilangan real, tapi Y-nya tidak 0. Berarti tidak ada hasil yang 0. Seperti itu. Berarti tidak ada hasil 0. Ini termasuk fungsi injektif. Oke. Kalau fungsi irasional atau fungsi akar, berarti semua bilangan real yang positif, yang menyebabkan akarnya positif, akar di dalamnya positif. Berarti kalau saya kasih contoh di sini, misalkan saya buat fx sama dengan akar x plus 5, berarti syaratnya apa? Kalau saya nulis syaratnya, x plus 5 itu harus lebih dari sama dengan 0. Artinya x-nya harus lebih dari sama dengan min 5. Nah, ini jadi syarat. Jadi, domainnya itu sama dengan x yang jadi domain, x lebih dari sama dengan min 5, x-nya anggota bilangan real. Kayak gitu. Itu yang jadi domain. Karena syarat akar itu nggak boleh dalamnya negatif. Coba kita cek. Di sini kita cek. Fx sama dengan akar x min 5. X plus 5 ya. Oke, kita cek. Oke, udah. Nah, kita dapatkan ini. X anggota bilangan real, namun X-nya juga lebih dari sama dengan min 5. Jadi, bilangan real yang lebih dari atau sama dengan min 5. Seperti itu. Nah, grafiknya bagaimana? Grafiknya ini bisa kita lihat. Gitu. Kalau kalian pengen membuat grafik sendiri, berarti bisa pakai Wolfram Alpha. GeoGebra ya. GeoGebra kalian bisa gunakan itu. Ini sedang loading. Nah, ini coba saya tampilkan. Oke. Nah, kalian cukup mungkin saya perbesar ya, biar kelihatan. Font size 20. Oke. Fx sama dengan akar x plus 5. Cukup nulis seperti ini aja. Nanti akan dapat grafiknya sebagai berikut. Ini bisa kalian geser. Nah, ternyata daerah hasilnya itu bagian atas. Daerah hasil itu Y. Y-nya di sebelah atas. X-nya dari mana? Dari min 5 sampai lebih dari, sampai ke kanan. Tak terhingga. Seperti itu. Nah, ini fungsi irasional. Ini merupakan fungsi aljabar. Hanya ada 4. Linear, polinomial, rasional, irasional. Nah, ini grafik fungsi linear, jadi fungsi garis. Ini grafik fungsi polinomial. Ada yang pangkat 2, saya kasih contoh yang warna merah, pangkat 3 yang warna biru, pangkat 4, kemudian pangkat 5. Ini semuanya bilangan real, gitu ya. Kemudian ada fungsi rasional, saya ambil contoh 1 per x min 1. Di sini semua bilangan real kecuali 1. Kenapa? Ketika x sama dengan 1, menyebabkan penyebutnya 0. Nah, di sini nggak ada. Nah, kalau kita lihat, garis merah itu semakin lama semakin mendekati X sama dengan 1 itu ya. Garis putus-putus ini ya. Ini nggak mungkin nempel, tapi cuma mendekati. Nah, garis yang didekati oleh grafik, garis yang didekati oleh fungsi, itu namanya garis asimptot. Garis asimptot. Mungkin kita bisa ngecek juga di Wolfram Alpha. Kita bisa ngecek di Wolfram Alpha fx sama dengan 1 per x min 1. Coba kita cek. Nah, ada nggak keterangan asimptotnya? Oh, ini nggak ada ya? Oke. Coba kalian nulis asimptot. Nah, ini ada asimptotes. Nah, ini coba fungsinya kita ubah aja. Kita ubah jadi 1 per x min 1. Nanti akan ada informasi. Garis asimptot. Nah, apa ini garis asimptot ini? Vertikal asimptot. Ketika x mendekati 1. Ini artinya panah ini mendekati ya.
Kalau asimtot horizontal ketika X mendekati plus tak hingga atau min tak hingga. Pak, manfaatnya asimtot buat apa, Pak? Itu nanti ada manfaatnya, ya. Ada manfaatnya, salah satunya untuk melakukan prediksi. Tapi nanti itu nanti aja. Sekarang kita yang penting mengenal. Oh, ternyata ada garis asimtot dan artinya itu. Oke, kemudian ini grafik fungsi irasional. Grafik fungsi irasional akar X berarti minimal lebih dari minimal 0 nilainya. Akar X plus 2 berarti X-nya yang garis biru itu X-nya harus minimal min 2 atau lebih. Minus akar X min 0,5 berarti yang menyebabkan dalamnya negatif itu adalah di sebelah kirinya 0,5. Jadi X-nya harus yang lebih dari atau sama dengan 0,5. Grafiknya hijau seperti itu. Dan ketika menggambar grafiknya, kalian harus bisa menggunakan aplikasi. Salah satunya mungkin setidaknya menggunakan GeoGebra. Itu harus bisa. Akar, misalkan, kemudian saya buat Gx sama dengan akar X plus 5. Gitu. Oke, salah. Maaf. Udah ya. Gx sama dengan akar X min 3. Nah, kayak gitu. Kalian gambarnya menggunakan aplikasi, ya. Tidak manual lagi. Tidak menggunakan manual. Nah, kemudian untuk fungsi transenden itu ada 6 macam, 6 macam ya. Dan yang paling kalian perlu ingat itu setidaknya kalian menguasai 3. Yang kalian ingat ya, 3 setidaknya. Tapi tidak ada salahnya kalian mengenal 6. Yang pertama fungsi trigonometri, contohnya sin X. Fungsi eksponensial, contohnya 2 pangkat X. Fungsi eksponensial itu fungsi pangkat. Fungsi logaritma, contohnya a log X. Fungsi inverse trigonometri, contohnya inverse sin X. Fungsi hiperbolik, contohnya sin hiperbolik X. Fungsi inverse hiperbolik, contohnya sin hiperbolik min 1x gitu. Nah, ini semuanya punya domain masing-masing. Dan saya juga menyajikan contoh-contohnya. Di sini kita mengenal dulu, ya, mengenal dulu. Ini merupakan fungsi sin X, domainnya semua bilangan real. Fungsi cos X, domainnya semua bilangan real. Pak, ada nggak Pak fungsi sin X yang domainnya nggak semua bilangan real? Nggak ada. Fungsi sin X semuanya domainnya semua bilangan real. Gitu. Nah, ini fungsi tan X. Dia domainnya nggak semua bilangan real. Ada nilai-nilai tertentu yang nggak bisa dijangkau oleh tan. Yang itu merupakan garis asimtot. Ini mohon maaf, garis asimtotnya saya kasih warna yang sama dengan grafiknya. Jadi ada saatnya di mana tan X itu tidak bisa memiliki ya, tidak memiliki nilai di saat X-nya sama dengan 0,5 pi. 0,5 pi berarti 90 derajat. Tan 90 itu nggak ada. Ya, tan 90 nggak ada. Atau minus 0,5 pi, berarti minus 90 derajat. Itu juga nggak ada. Nilai tannya nggak ada. Berarti itu merupakan nilai-nilai yang tidak bisa diproses oleh fungsi tan. Gitu. Kalau komputer dipaksa, bagaimana Pak? Kalau kita memaksa, misalkan ini X, ini tan X, gitu ya. Kalau X, misalkan kita pengen 90, kita harus nulisnya 90 gitu ya, misalkan. Berarti sama dengan, kita harus ubah ke radian. Radian, maaf, tan, kemudian radian 90. Harus diproses 90. Hasilnya apa? Error. Tapi kalau kita ke sin X, berarti sin 90-nya harus diubah ke radian. Itu pasti hasilnya 1. Karena sin 90 1. Sebentar. Kenapa error? Apakah saya ada yang salah? Radians. Oh, ini maaf. Radians. Oke. Sin radians ya. Nah, 1. Ini berarti tan masih salah. Bukan rad, maaf. Radians. Harus lengkap. Hasilnya apa nih? Ini hasilnya 1, kali 16 gitu ya. Coba kalau cos. Sama dengan cos radians 90. Hasilnya 0.
Oke, ini kenapa ada hasilnya? Harusnya error. Di sini karena tan menggunakan pendekatannya. Nilai di Kalau saya menggunakan 91, 91 pasti hasilnya beda, minus. Kalau saya menggunakan 89, pasti hasilnya positif. Nah, di sini berarti 90 harusnya error. Pak, kenapa eh, di Excel nggak error, Pak? Nah, itu berarti Excel ada kelemahan di sisi perhitungan tan. Nanti akan kita uraikan di konsep limit, ya, limit yang mana dari sisi kanan dan kiri itu nggak sama. Itu kalau kita paham limit, berarti kita bisa mengkoreksi bahwa Excel ini salah memberikan informasi. Tapi kalau sin dan cos benar. Nah, cos ini 6, sekian kali 10 pangkat min 17. Ini bacanya 6, 6,12 dikali 10 pangkat min 17. Kalau seperti ini kan berarti mendekati. Ini mendekati 0. Bacanya tulisan atas itu seperti bawah. Sama tulisan. Oke, jadi intinya tan 90 nggak ada ya. Tan 90 nggak ada. Nah, kemudian grafik eksponensial. Nah, ini sama grafik logaritma. Ini saya kasih beberapa contoh. Eksponensial, dia semua bilangan real domainnya. Sedangkan untuk logaritma, yang biru itu domainnya lebih dari 1. Nggak ada sama dengannya ya, lebih dari. Kalau yang merah, itu domainnya lebih dari 0. Kemudian yang hijau lebih dari min 1. Kenapa? Karena yang menjadi X itu merupakan nilai yang dilogaritmakan. Yang menjadi nilai yang dilogaritmakan, syaratnya itu harus positif. Harus positif, nggak boleh 0, lebih dari 0. Jadi kalau X min 1 lebih dari 0, X-nya berarti lebih dari 1, yang biru ini. X min 1 lebih dari 0, berarti X-nya lebih dari 1. Mungkin biar lebih jelas, saya uraikan ya. Saya uraikan. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba ngomongin ya, grafik biru. Grafik biru kan kita tahu fx sama dengan 2 log x min 1. Nah, syaratnya apa? Syaratnya x min 1 itu harus lebih dari 0. Yang berarti x harus lebih dari 1. Berarti domain yang f, yang biru, itu sama dengan x lebih dari 1, x-nya anggota bilangan real. Selalu bilangan real. Bukan hanya bulat, tapi bisa juga pecahan. Oke, itu. Nah, selanjutnya, grafik inverse trigonometri seperti ini. Nah, ini mungkin nggak terlalu banyak keluar, nggak terlalu banyak ada di dunia itu ya, analisis data, tapi kalian perlu mengenal barangkali nanti memang ada case-case yang kalian menggunakan ini. Kita nggak akan tahu. Nah, inverse sin grafiknya sebagai berikut, domainnya antara min 1 sampai 1. Inverse cos domainnya sebagai berikut juga, antara min 1 sampai 1. Inverse tan domainnya seluruh bilangan real. Kalau tan itu bukan seluruh bilangan real ya, domainnya ya. Tapi kalau inverse-nya seluruh bilangan real. Pak, ini perlu dihafal nggak? Nggak perlu dihafal. Cukup jadi pengetahuan aja. Pak, kalau bikin di Wolfram Alpha bagaimana? Di sini bagaimana Pak? Di apa? Kalau bikin di GeoGebra bagaimana? Kalau saya pengen membuat inversin, berarti saya pakai bahasanya di GeoGebra asin. Asin X. Itu namanya inversin. Nanti grafiknya sama. Fx sama dengan A tan X. Berarti inverse tan. Kurung ya, jangan lupa ya. Nah, nanti seperti itu. Fx sama dengan A cos X. Berarti seperti itu. Udah ada semua. Nah, bisa ya. Nah, kemudian untuk grafik hiperbolik. Hiperbolik ini pengembangan dari grafik eksponensial. Akan banyak kita bahas nanti di pembahasan kalkulus konsep integral. Karena memang ini asal mulanya dari integral, termasuk eksponensial. Sekarang kita hanya tahu dulu. Ya. Sin hiperbolik X
itu semua bilangan real. Grafiknya sebagai berikut. Cos hiperbolik X domainnya juga semua bilangan real. Tan hiperbolik X itu juga semua bilangan real. Nah, sin hiperbolik, cos hiperbolik, tan hiperbolik itu berbeda dengan sin cos tan. Ingat, berbeda. Pak, kenapa namanya sama-sama sin cos tan? Karena sifatnya hampir sama. Walaupun berbeda, sifat mereka hampir sama. Tuh. Nah, ada juga inverse hiperbolik. Sin hiperbolik X, inverse sin hiperbolik X itu semua domain, semua bilangan real. Cos inverse cos hiperbolik X itu domainnya lebih dari atau sama dengan 1. Inverse tan hiperbolik X itu domainnya antara min 1 sampai 1. Seperti itu. Nah, itu terkait pengenalan jenis-jenis fungsi ya. Saya hanya menerangkan mengenai fungsi aljabar dan fungsi transenden. Jadi sekarang kalian sudah tahu dua jenis fungsi itu, aljabar dan transenden. Oke.